ra'aitahu khashi'a. Bisa jadi segala gangguan yang ada di rumah ini berpusat dari benda ini. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alam manusia dan alam jin telah ditentukan berada dalam dimensi yang berlainan, namun masih saja ada makhluk gaib yang mencoba-coba menyusup masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Ya, pemirsa Ruqyah, saat ini saya sudah bersama Ibu Iis. Ibu, Iis bisa diceritakan ke Pak Ustadz, juga saya, sebetulnya gangguan seperti apa yang Ibu rasakan berserta keluarga Ibu? Di awal tahun 2014, suami saya sakit-sakitan terus teman ya, mungkin ini harus berobat kampung lah istilahnya, mah. Ya saya istilahnya pergi ya ke sana gitu. Iya. Begitu kita kan yakin ke Allah gitu ya. Tapi ternyata mungkin kalau saya sudah tahu kayak gini ya Pak Ustadz, udah tahu istilahnya ruqyah segala macam, saya merasa dosa. Ya, Ustadz Azimam, ini kan beliau sudah menempuh berbagai pengobatan ya Pak Ustadz ya, namun kok tidak juga meraih kesembuhan. Itu biasanya karena apa tuh Pak Ustadz? Yang pertama, kemungkinan besar di sini ada sihir yang belum tertuntaskan. Yang kedua, ada tipu daya setan di sini. Ya, mungkin Ibu pernah berobat tadi pengakuannya ke orang yang katanya pintar atau ke dukun yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga bisa menjadi sekat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hilangkan dulu kesyirikan ini, karena pengobatan sihir dengan sihir itu disalahkan oleh Rasulullah, juga diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan kasus yang seperti ini nih Pak Ustadz, kita akan menindaklanjutinya lewat apa, tahapan-tahapan seperti apa? Yang pertama, lagi-lagi kita harus bertobat kepada Allah. Yang kedua, kita tanggalkan semua jimat-jimat yang pernah diberikan oleh dukun. Ya. Lalu kita diagnosa di dalam dengan ruqyah syar'iyah. Semoga ini adalah ikhtiar yang terbaik yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaganggu aing. Pemirsa Ruqyah, kami baru saja menginjakan kaki di rumahnya. Ternyata golongan jin yang selama ini membuat onar mulai panik ketakutan. Tak hanya jin di raga Iis, namun juga pada Kena Kailana anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini tipe jin seperti ini, pertama dia sudah merasa terancam. Karena ketakutannya, kesombongannya, dia seolah-olah seakan-akan kuat. Kita lihat nanti bagaimana keturunan Allah kepada dia. Semoga Allah berikan dia hidayah. Setelah selesai menumpahkan kekesalannya, jin itu pun pergi meninggalkan tubuh ibu 5 anak ini.
Allah, kalau Bapak ikhlas, Bapak ridho, jangan ada dendam, nanti Bapak disembuhkan, serta keluarga disembuhkan semuanya insya Allah. Pemirsa Rukyah, jin dalam badan Iis tetap berkoar-koar. Sedangkan Ustadz tetap fokus merukyah lelaki 58 tahun ini yang juga menjadi sasaran empuk jin. Ada beberapa penyakit yang diderita oleh Bapak. Yang pertama jantungnya ya. Yang kedua kakinya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. 8 bulan. Subhanallah. Ya, di sini kita siapkan. Langkah selanjutnya, Ustadz siapkan air semata kaki, lalu Ustadz masukkan kedua kaki Yana yang mengalami kelemahan otot ke dalam air tersebut. Berikutnya, Ustadz tuangkan 3 sendok garam kasar, bubuk bidara, sambil membacakan ayat pembatal sihir dan ayat penyembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan ialah mereka diminta berwudu, kemudian sholat taubat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Selama istri, anak juga menantu Yana kelana beribadah, Ustadz memilih fokus menerapi lelaki yang sudah berusia senja ini. Aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, Pak Ustadz Azimam, tadi kan selama terapi rukyah ya, ketika Ibu Iis sedang dikuasai oleh makhluk gaib, jin tersebut berulang kali berusaha untuk ingin keluar dari tubuh Bu Iis. Namun pada kenyataannya, terapi rukyah terus berlangsung, dia tidak keluar-keluar juga tuh Pak Ustadz. Sebetulnya apa sih penyebab jin tertahan di dalam tubuh pasien? Itu bisa ada beberapa hal ya. Yang pertama, ini amat sangat berkaitan dengan diri kita. Adakah di diri kita dosa-dosa yang belum ditobati? Mulai dosa yang berkaitan dengan akidah. Adakah kesyirikan yang kita lakukan? Atau apakah ada masih dosa-dosa yang sudah kita lakukan namun lupa untuk kita tobati. Lalu yang kedua, ini bisa jadi masih ada ikatannya dengan jin leluhur, jin yang terwariskan dari leluhur. Lalu yang ketiga, bisa jadi ini ada jimat-jimat atau benda-benda pusaka atau apapun itu yang dianggap memiliki efek tertentu. Ada yang disangkanya bisa tolak bala, tolak sihir, anti maling misalnya, anti bencana dan lain sebagainya. Nah, kalau masih ada benda-benda seperti itu, maka tolong dikeluarkan. Kalau dia bisa dibakar, kita bakar. Kalau misalkan dia cair, ya kita campur dengan air rukyah supaya netral. Ustadz tetap melanjutkan ke tahapan berikutnya, menyisir rumah untuk mengetahui tempat-tempat yang selama ini dimanfaatkan bangsa jin. Oh ini, nah, di sini kita lihat ada tulisan yang kemungkinan dianggap tulisan yang tertulis di cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka bagi yang masih meyakini atau sampai menulisnya di dindingnya, di rumah-rumahnya, segera dihapus, ya, dicopot, dibakar. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Setelah itu, kami dapati lagi benda yang disakralkan disimpan di salah satu kamar mandi. Nah, apabila ada ikatan seperti ini, nah ini namanya uqad, ya, ikatan-ikatan sihir, harus dilepas. Jangan langsung dibakar. Kalau dibakar dalam keadaan masih terikat, gimana tuh Pak Ustadz? Khawatirnya ikatan ghaibnya yang mereka buat tidak lepas.
Dan lokasi terakhir yang kami sambangi adalah area samping kiri rumahnya. Ya, di tempat ini konon juga tertanam benda-benda yang diyakini mampu menjaga tempat tinggal mereka dari segala teror makhluk gaib. Benda seperti ini sama sekali tidak menguntungkan kita. Setelah semua benda-benda pemberian paranormal terkumpul, Ustadz langsung memusnahkannya. Untuk keluarga Bu Iis dan Pak Yana, saya sarankan perbaikilah hubungan di antara keluarga. Jangan sampai bapaknya sakit, anaknya tidak peduli, ibunya sakit, anaknya pun tidak peduli. Mintalah kepada Allah karena Allah sebaik-baiknya penyembuh. Dan Allah juga menurunkan Al-Quran yang mana di dalamnya ada kesembuhan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan sungguh telah kami turunkan di dalam Al-Quran suatu kesembuhan juga rahmat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang zalim, melainkan bertambah kepadanya kerugian. Rasulullah SAW juga bersabda, likulli da'in dawaun, fa idza usibat dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Setiap penyakit ada obatnya, dengan catatan berobat dengan obat yang tepat dan caranya juga tepat. Lalu untuk pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita ikhlaskan, murnikan akidah kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Yang maknanya, dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ikhlas. Maka murnikan akidah kita, murnikan keyakinan kita, murnikan keseharian kita, jangan sampai di dalamnya mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruqyah, kini waktunya kita berpindah ke kasus gangguan yang disebabkan oleh golongan jin lainnya, yakni yang dialami langsung oleh Didin Tajudin. Menurut pria kelahiran tahun 1968 ini, sudah lama dia kerap mengalami sakit di beberapa bagian tubuh, dari wajah hingga kedua kakinya. Sebelum Bapak merasakan sakit di sekujur tubuh Bapak nih, Bapak dulu pernah melakukan apa? Sering dulu sama kakak dibawa ke Garut, itu kekebalan. Terus mimpi-mimpi seperti apa yang biasa Bapak alami? Ya sering lah mimpi waktu sakitnya, seringnya mimpi yang udah meninggal semula. Iya, Ustadz Haji Imam, kalau saya perhatikan gejala-gejala yang beliau rasakan itu seperti kayak penyakit medis juga ya Pak Ustadz. Nah yang membedakannya itu dari mananya nih Pak? Kita mungkin bisa mendiagnosa dari apa yang dirasakan sebelum-sebelum ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam." Syaitan atau jin-jin zalim yang merasuk ke tubuh manusia, mereka lebih dominan berlari di tempat berlarinya darah. Lalu yang kedua, biasanya mereka juga bercokol di jihazil uzbi, ya, di sistem saraf manusia. Ya, tadinya suhunya tidak panas jadi panas. Ini bisa jadi beliau terkena al-masut ta'if. Al-masut ta'if itu kemungkinan besar dirasuki oleh bangsa jin zalim, tetapi ada waktu-waktu tertentu. Ya, wallahu alam, nanti coba kita cek dulu, kita diagnosa awal dengan ruqyah syar'iyyah. Semoga Allah tunjukkan, ya. Pemirsa Ruqyah, setelah tekadnya bulat untuk bertaubat, lelaki yang tinggal di Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung ini sudah siap untuk diruqyah syar'iyyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. Walau sudah diperdengarkan ayat-ayat ruqyah, badan Didin masih saja kaku. لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Keluar ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ruku. Ikut ruku. Ayo ikut ruku kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz memegang ruas-ruas kepala samping kanan dan kiri, lalu ayah 4 anak ini ditundukkan secara perlahan hingga ruku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, ikut ya, ruku ya. Ini rukunya kepada Allah, bukan ke saya. Ketika hendak dirukukan, efeknya mulai terlihat. Tubuhnya menjadi lebih berat, hingga Ustadz memintanya untuk sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak cucu Adam membaca ayat sajadah kemudian dia bersujud, maka setan pun akan lari menyepi dan menangis. Ia akan berkata, celaka, anak cucu Adam disuruh bersujud, mereka pun mau bersujud. Dan bagi mereka surga, sedangkan aku disuruh bersujud, namun aku enggan melakukannya, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Ruqyah, kami mulai mencari pusat gangguan, tempat yang selama ini tersimpan energi-energi buruk. Daerah sini kah atau di mana? Di sini. Ya. Baik. Didin akhirnya mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang tertanam di bawah lantai. Kaca panjang gitu, tabung. Terus dalamnya ya banyak lah. Subhanallah, ya kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Alhamdulillah, Allah mudahkan dan kita jumpai jimat-jimat yang pernah ditanam. Bisa jadi segala gangguan yang ada di rumah ini berpusat dari benda ini. Mudah-mudahan dengan nanti kita hancurkan benda ini, Allah angkat seluruh penyakit yang menimpa Bapak dan keluarga. Amin Allahumma amin. Kalau sesuatu bentuk cair ya, kayak gini kan minyak atau air itu, bila ditanam di tanah gitu, akibatnya apa untuk pemilik rumah tersebut? Pertama, kita harus pahami dulu ini jenis cairannya berbau apa. Kalau dia baunya tengik gitu ya, baunya tidak sedap, kemungkinan yang diandalkan adalah jin-jin kafir yang fasik. Tapi kalau misalkan tadi kata beliau ini dipasang untuk membantu pengelarisan dan penjagaan, itu biasanya sihir-sihir putih gitu ya. Ini biasanya minyak-minyak wangi dijampi-jampi yang konon katanya yang dikirim adalah jin-jin muslim. Kalau betul itu jin muslim, berarti dia jin muslim yang fasik. Ini ada warna-warna yang khusus berkaitan dengan bangsa jin itu sendiri. Ini kemungkinan kalau putih total itu biasanya muslim, jin muslim. Tapi kalau romadi itu abu-abu, itu biasanya Yahudi, ya jin-jin Yahudi. Warna andalan itu hijau sama biru. Kalau hijau dan biru apa Pak Ustadz maknanya? Ya, kufar buah ya. Jadi jin kafirnya itu tingkatnya tingkat tinggi. Masya Allah. Baik, kita
hancurkan. Pemirsa, jimat-jimat seperti ini tidak membawa keuntungan sama sekali. Tidak juga membawa kemudaratan ya kalau kita buang. Jadi harus kita hancurkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan ya, fala atammahullah." Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada jimat-jimat tertentu, entah yang ditempel, entah yang ditanam dan lain sebagainya, sungguh Allah tidak akan pernah menyempurnakan kebutuhannya. Maka kita hilangkan kesyirikan-kesyirikan kita kepada Allah sehingga apapun yang kita minta Allah berikan. Ya, amin Allahumma amin. Lalu cara penghancurannya seperti ini, jangan dibakar. Ya, jangan dibakar, melainkan dipecahkan lalu kita tumpahkan di satu wadah, kita campur air ruqyah ya, atau kita campur air terlebih dahulu baru kita ruqyah. Bisa juga dicampur dengan garam dan daun bidara. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Pemirsa Ruqyah, ternyata masih ada lagi benda-benda yang dianggap sakral yang sengaja ditanam oleh paranormal. Dede lagi-lagi menggali lebih dalam dan ditemukan kendi yang terbuat dari tanah liat. Nah, pemirsa, setelah digali terus oleh Pak Dede, ya, kita temukan ada beberapa botol, ya, ada satu kendi, lalu ada piring tanah liat, ya ini bisa jadi pasangannya dengan kendi. Ya. Kita temukan gelas plastik yang mana jumlahnya sesuai dengan jumlah botol-botol wewangian yang kita pecahkan tadi. Wallahu a'lam, makna tersirat dari ini apa? Intinya benda-benda seperti ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang amat sangat besar. Maka mari kita tobati, kita hindari. Bagi Anda yang masih sering ke dukun, bagi Anda mungkin yang menjadi praktisi perdukunan, ayo kita tobat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka mari kita tobat kepada Allah. Bismillah, setelah kita menjalani prosesi ruqyah tadi, poin penting pada terapi ruqyah kali ini, yang pertama, putuskan apapun hubungan dengan bangsa jin. Karena ketika kita memohon kepada selain Allah, kita termasuk orang-orang yang musyrik. Dan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, melainkan kita harus bertobat kepada Allah. Lalu yang kedua, amalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surat yang amat sangat agung, yang mana akan datang ketika hari kiamat, menjadikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Nah, ini poin yang ketiga. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dalam artian ibadah di dalamnya harus diperhatikan, gitu ya. Untuk pemirsa di rumah, apabila mungkin di antara kita ada yang merasa bingung untuk bertobat, ingat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dengan tegas, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa. Perkokoh keimanan, semoga kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.